penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 masih terus dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi berhasil mengunduh data kotak hitam flight data recorder pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Dari daftar FDR yang telah ditemukan diketahui sistem auto throttle tak bekerja dengan baik saat pesawat itu take off. Hingga kini KNKT masih menyelidiki apakah hal itu berkontribusi pada kecelakaan pesawat. Data FDR berisi 370 parameter dan penerbangan selama 27 penerbangan termasuk penerbangan yang mengalami kecelakaan. Penyelidikan KNKT terus berlanjut. Sistem auto throttle pesawat Sriwijaya Air diduga rusak. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT masih menyelidiki penyebab Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh pada Sabtu 9 Januari 2021 lalu. Ada dugaan sistem auto throttle tak berfungsi baik saat pesawat lepas landas sehingga menyebabkan pesawat jatuh. Sistem auto throttle memungkinkan pilot bisa mengontrol tenaga mesin pesawat secara otomatis. Dilansir Reuters, penyelidik KNKT Nur Cahyo Utomo mengatakan ada masalah pada sistem auto throttle Sriwijaya Air SJ182 beberapa hari sebelum penerbangan menuju Pontianak. Ada laporan kerusakan pada auto throttle beberapa hari sebelumnya pada teknisi di log perawatan. Tapi kami tidak tahu apa masalahnya, ungkap Nur Cahyo kepada Reuters pada Jumat 22 Januari 2021. Jika kami menemukan CVR atau cockpit voice recorder, kami bisa mendengar diskusi antar pilot, apa yang mereka bicarakan, dan kami akan tahu apa masalahnya. Nur Cahyo menambahkan, masih belum jelas apakah sistem auto throttle menjadi penyebab Sriwijaya Air SJ182 mengalami kecelakaan. Ia menyebutkan, pesawat diperbolehkan terbang meski sistem auto throttle tak berfungsi. Pasalnya, pilot bisa mengendalikan secara manual. Sementara itu, pihak Sriwijaya belum bisa mengomentari soal teknis yang menyangkut penyidikan sebelum ada pernyataan resmi dari KNKT. Dilansir Wall Street Journal yang dikutip Reuters, berdasarkan sumber dekat, data flight data recorder atau FDR menunjukkan sistem auto throttle tidak beroperasi secara baik di salah satu mesin pesawat saat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 9 Januari 2021. Alih-alih mematikan sistem, rekaman FDR mengindikasikan pilot mencoba membuat throttle yang macet berfungsi, terang Wall Street Journal. Pada Selasa 19 Januari 2021, KNKT merilis laporan awal terkait kecelakaan Sriwijaya Air SJ182. Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, Kapten Nur Cahyo Utomo mengatakan, pihaknya telah berhasil mengunduh data-data dari Flight Data Recorder atau FDR. Mengutip Kompas.com, data yang diunduh berisi 370 parameter dan 18 data penerbangan. Kami sampaikan bahwa data dari Flight Data Recorder sudah bisa kami dapatkan. Sudah berhasil diunduh dengan total 370 parameter, 27 jam dan atau 18 penerbangan, termasuk penerbangan yang mengalami kecelakaan, ungkap Nur Cahyo. Lebih lanjut, Nur Cahyo mengatakan pihaknya masih mendalami data yang telah diunduh tersebut. Ia menyebutkan pihaknya masih belum bisa menginformasikan hasil temuan lebih lanjut pada masyarakat. Namun, Nur Cahyo mengaku KNKT sudah menemukan beberapa petunjuk untuk mendalami investigasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu. Investigasi tersebut, ujar Nur Cahyo, dilakukan bersama tim dari Amerika Serikat berjumlah 11 orang. Selain itu, KNKT juga dibantu tim investigasi dari Singapura, The Transport Safety Investigation Bureau atau TSIB. Terkait hasil investigasi awal, Nur Cahyo mengatakan pihaknya akan mengumumkan 30 hari setelah kecelakaan terjadi. Kami berharap bahwa dalam 30 hari setelah kecelakaan, kami akan mempublikasikan laporan awal atau preliminary report. Dan apabila nanti preliminary ini akan dipublikasikan, kami akan menyampaikan kepada masyarakat luas, ungkap Nur Cahyo. Dikutip dari laman penerbangan ilmuterbang.com, sistem auto throttle adalah sistem untuk mengatur tenaga pesawat secara otomatis. Dengan adanya sistem ini, pesawat hanya perlu memberitahu kecepatan yang diinginkan ke komputer. Selanjutnya, komputer akan mengatur tenaga mesin untuk menerbangkan pesawat dengan kecepatan yang diinginkan.
Sistem ini pada dasarnya mirip dengan yang ada di mobil mewah, cruise control, yakni sistem yang menjalankan mobil dengan kecepatan yang diinginkan tanpa harus menginjak pedal gas. Sementara itu, merujuk tulisan mantan KSAU CP Hakim yang dimuat di kompas.com pada 22 April 2016 yang berjudul "Bahayanya Bila Terlalu Mengendalikan Autopilot", ketergantungan pilot terhadap sistem otomatis di pesawat menyebabkan dua hal. Pertama, dengan terlalu mengandalkan peralatan otomatis dalam mengendalikan pesawat, maka tingkat kewaspadaan seorang pilot pasti tidak berada dalam kondisi yang sama apabila dia tidak menggunakan peralatan otomatis. Yang kedua adalah keterampilan dasar dari seorang pilot hanya akan dapat terjaga dengan baik apabila pilot sering melakukannya dalam menerbangkan pesawat sehari-hari. Dipastikan, dengan terlalu seringnya pilot mengandalkan peralatan kemudi otomatis telah menyebabkan pilot jarang memperoleh kesempatan menerbangkan pesawat secara manual. Itu semua akan berakibat menurunnya keterampilan pilot dalam menerbangkan pesawat. Seperti diketahui, pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak mengalami kecelakaan pada Sabtu 9 Januari 2021. Juga lantaran hendak berpindah jalur dan sang pilot bernama Kapten Afwan mengalami disorientasi saat terbang. Dari data yang sudah didapat, apabila digambarkan dalam bentuk video 3 dimensi yang menggunakan data tinggian pesawat, maka akan tampak arah jalur pesawat yang tak beraturan saat oleng dan jatuh. Pengamat penerbangan Gary Suyatman memperkirakan sang pilot mengalami disorientasi. Meski demikian, ia menjelaskan hal ini bersifat dugaan dan perlu dicocokkan dengan data penerbangan dari pesawat. Terlebih, kecelakaan pesawat tidak hanya terjadi karena satu faktor penyebab. Ada kemungkinan disorientasi atau human factor, tapi saya juga tidak bisa memastikan kapan disorientasi dimulai, ungkap Gary. Mengutip laman Federation Aviation Administration, disorientasi ruang terjadi karena ketidakmampuan tubuh untuk mengidentifikasi kondisi sekitar saat terbang. Gangguan sistem keseimbangan tubuh bisa terjadi karena adanya gangguan sensor dan ilusi. 3 rangsangan sensorik yang berperan membantu keseimbangan tubuh diantaranya adalah penglihatan, saraf vestibular di telinga bagian dalam, dan proprioception atau persepsi rangsangan untuk mengetahui posisi tubuh. Orientasi ruang saat terbang sulit dicapai, tergantung dari arah, kekuatan, dan frekuensi stimulus ketiga sensor. Jika ketiganya tidak bekerja dengan baik, maka akan terjadi konflik sensorik yang menyebabkan otak tidak bisa mengidentifikasi arah dan posisi. Itu kenapa saat terbang harus mengandalkan instrumen dan manual, ungkap Gary. Statistik FAA menunjukkan sebanyak 5% hingga 10% kecelakaan pesawat terjadi karena disorientasi dan mayoritas mengakibatkan korban jiwa. Beberapa pendapat telah diberikan oleh para ahli penerbangan. Tapi, untuk lebih pastinya, mari kita tunggu hasil dari penyelidikan KNKT.